Hai semua, berjumpa lagi di channel saya Tigor Otadan Official. Bersama saya Tigor Otadan. Hari ini pagi hari saya belum tidur ya dari kemarin. Jadi tadi pagi saya make up, habis make upin orang. Terus selesai jam berapa ini? Tapi kalau jam ini mati, jadi bukan ini jamnya. Sekitar jam 6-an kalau nggak salah sekarang. Sebelumnya saya pernah dan sering membaca komentar-komentar teman-teman itu tentang coba toh dibahas tentang Vina itu. Sebenarnya pengennya agak nanti siang bikinnya, tapi ya sudahlah pagi hari kita membahas itu. Sebelum saya bahas menurut terawangan saya, menurut pendapat saya, jadi siapapun itu berhak memiliki pendapat, argumen atau pandangan tersendiri. Nah, ini menurut saya. Kemarin itu kan aku lihat ini ya, tayangannya filmnya Vina di salah satu bioskop kota Kediri. Nah, saya itu melihat mulai dari awal sampai akhir. Cuma ini, kita membahas tentang sebuah rasa ya. Ini contohnya bukan Vina dulu. Misal saya mendapat kabar dari siapapun, entah itu teman terdekat, entah itu siapa. Misalnya ada kabar berpulang dan sebagainya. Itu di hati itu rasanya ada kayak rasa, wah apa ya, tidak bisa dijelaskan ya mungkin ya. Kadang mak gitu dirasa itu seperti itu. Cuma ketika aku melihat film tersebut, itu rasanya itu ya memang apa ya, ya ngeri ya sesuai dengan ceritanya itu. Ya mungkin ada beberapa hal yang kayak make up atau adegan-adegan yang agak di drama didramalisir apa intinya dilebih-lebihin sedikit lah biar kelihatannya lebih ngeri karena itu kan produksi film. Tapi kalau menurut kacamata batin saya, mulai dari saya lihat tayangan pertama hingga endingnya, menurut saya yang aku ngerasain bener-bener ngerasa kejadian itu hanya sekitar 10-20% saja gitu. Yang 80% ini saya tidak tahu apakah itu memang produksinya itu memang sengaja tidak menceritakan total atau yang sebenarnya itu hanya 20% saja yang ada di situ gitu. Cuma kan kalau di filmnya kan saya lihatnya, mohon maaf kalau tangannya kan make up artisnya terlalu ngeri horror gitu ya. Tapi kalau di batin saya melihat kejadian tersebut, saya tidak melihat yang sampai merah-merah seperti itu, enggak gitu loh. Yang saya lihat itu, saya sendiri pun juga bingung membahas kisahnya Vina ini sebenarnya seperti apa. Bahkan kalau di filmnya kan ada rekaman waktu temannya kesurupan itu ya. Tapi di chemistry saya, di batin saya itu kayak nggak merasuk di situ gitu. Tapi kan saya juga nggak tahu apakah itu kesurupan, real kesurupan atau gimana gitu loh. Cuma jujur secara diri saya sendiri pun mendengar suaranya itu kayak nggak greget, kayak nggak deg gitu loh. Ya miris ya dari ceritanya, dari apa yang diceritakan kejadian waktu kesurupan itu kayak setiap orang mendengarnya pasti miris ya. Tapi gimana ya? Ada rasa sebenarnya, rasa di dalam hati itu kadang kita mendengar, melihat di luarnya sana miris tapi di batin kita itu kayak kesentuh, terenyuh dan sebagainya. Tapi ketika saya mendengarkan rekaman itu, saya tidak masuk di hati. Apakah gimana ngomongnya sendiri saya juga kebingungan. Apakah ada beberapa hal yang memang belum terungkap ya? Saya tidak ngerti. Semoga saja semoga terungkap kebenarannya seperti apa. Kalau menurut pribadi saya, kita lepas dari masalah yang saya lihat di film tersebut. Menurut
apa yang saya terawang, menurut apa yang saya pikirkan ketika saya menerobos kejadian tersebut. Kalau di dalam filmnya kan kayak diperkosa dan sebagainya. Justru yang saya lihat, pandangan saya itu kayak ada seseorang yang sengaja bukan ditumbalkan, kayak dijadikan tersangka gitu loh. Sebenarnya bukan itu tersangkanya. Ini menurut saya, menurut apa yang saya terawang, apa yang saya bayangkan, apa yang saya terobos. Kayak kalau yang katanya beberapa orang ini sudah sebagai tersangka dan sudah masuk situ, justru ada beberapa orang yang di antaranya situ kayak nggak ngerti, kayak kebingungan. Terus siapa sosok sebenarnya si pelaku? Kalau hebohnya kan ada 3 ya yang lolos gitu. Jadi gini, yang saya terawang itu kadang kan ada ya nama julukan, nama orang lain tidak tahu nama aslinya, yang tahu cuma nama julukannya saja. Sebenarnya ada salah satu mereka itu yang namanya bukan itu. Misalnya, misal ya ini contoh, misalnya namanya Tigor Siagian gitu, panggilannya Seruk Dos gitu. Orang mengenalnya di sekitar itu Seruk Dos gitu loh. Padahal namanya bukan itu. Sebenarnya ada satu nama itu yang mungkin belum bisa terungkap secara gamblang itu ya itu. Nah, pertanyaannya teman-teman, sahabat-sahabat semua, di kasus Vina ini, apakah si orang yang hilang itu, nggak tahu ya menurut kebenarannya berapa orang, apakah 2 ataupun 3, tapi kalau saya pribadi yang terawang itu ada 2 yang sangat berpengaruh gitu. Apakah bisa terungkap, apakah bisa ketemu? Jawabannya bisa. Dan dua-duanya ini sudah berkeluarga, sudah mempunyai anak. Tidak di luar negeri, tetapi ya tetap di daerah-daerah sini aja. Kode clue-nya dia ini kayak tinggal dikatakan ibu kota ya, saya kurang ngerti ya denah-denahnya. Kalau menurut terawangan saya ya memang semacam itu, tapi bukan di Jakarta. Ada lagi suatu tempat, bukan di Jawa ya, entah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, bukan di situ. Ada suatu daerah dan lokasinya itu dekat seperti gang-gang pasar. Itu yang saya terawang. Namanya saya hampir mirip sama yang menjadi DPO itu. Cuma kalau yang di DPO kan lebih ke depannya itu kayak julukannya saja gitu. Mungkin setelah orang ini pindah digantikan nama baru, saya kurang ngerti. Ya menurut kaca terawangan saya, semoga saja apa yang saya katakan ini kejadian, karena ya waktunya pun juga terlalu lama ya, 8 tahun yang lalu. Jadi sekitar enggak sampai bulan 10, bulan 11 pelaku sudah ketemu. Tapi nggak tahu nanti prosesnya seperti apa, kita kembalikan. Jadi kalau ada pertanyaan dari teman-teman tentang Vina, apa sebenarnya? Jadi coba dicek dalam lagi, dicek lengkap lagi. Yang dicuri itu sebenarnya bukan yang jauh, jadi yang dekat. Ada orang sekitar itu yang dekat itu, ya juru dulu, korek dulu, analisis dulu, cek dulu apakah kejadian-kejadian yang ada di dalam film itu sama dengan halnya kejadian yang nyata. Dan apa yang ada di kejadian nyata itu ya kita harus pinter-pinter ngecek, seperti apa yang saya jelaskan tadi. Ketika saya mendengarkan suaranya ketika kesurupan, di hati saya itu kayak nggak terasa deg gitu loh. Ya biasa ya,
ya ngalir cerita, sebuah cerita yang miris, kasihan gitu. Tapi kalau di hati itu tidak masuk. Itu aja pendapat saya tentang Vina. Buat teman-teman, salam rahayu. Selamat pagi.